bahwa hampir setengah dari populasi dunia, sekitar 4 miliar orang, tinggal di daerah dengan risiko DBD. Menurut WHO, diperkirakan terdapat sekitar 50 hingga 100 juta infeksi demam dengue setiap tahunnya. Dari kasus tersebut, sekitar 500.000 kasus berkembang menjadi DBD yang mengakibatkan 22.000 kematian yang sebagian besar pada anak-anak. Kabar baiknya, demam berdarah dengue atau DBD bisa dicegah loh. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Demam berdarah dengue sering dikenal juga dengan sebutan DBD. Apa itu DBD? DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. DBD ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk jenis Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Lantas, gimana sih ciri nyamuk penular virus demam berdarah? Adapun ciri khas nyamuk penular virus demam berdarah adalah terdapat garis-garis putih pada tubuh nyamuk. Dan perlu diketahui bahwa nyamuk penular demam berdarah itu biasanya lebih aktif menggigit pada saat pagi hari dan saat petang hari. Yuk kita kenali lebih jauh terkait nyamuk penyebar virus demam berdarah dengue atau DBD. Untuk menjadi seekor nyamuk dewasa, nyamuk akan melewati beberapa tahapan terlebih dahulu. Adapun tahapan tersebut dimulai dari yang pertama adalah fase telur. Fase ini berlangsung sekitar 3-4 hari di mana ciri telur nyamuk berwarna hitam dan perlu diketahui bahwa nyamuk Aedes senang bertelur pada genangan air. Tahapan yang kedua adalah fase larva, di mana proses perubahan telur menjadi larva terjadi sekitar 2 hari. Fase yang ketiga adalah fase pupa, di mana proses larva menjadi pupa memakan waktu sekitar 6 hingga 8 hari. Fase selanjutnya adalah fase nyamuk, di mana proses pupa menjadi nyamuk dewasa berlangsung sekitar 2 hingga 4 hari. Terus, gimana sih cara penularan virus dengue ke manusia? Cara penularan virus dengue ke manusia dapat terjadi melalui beberapa hal. Yang pertama, melalui gigitan nyamuk. Yang kedua, penularan dari ibu ke anak. Dan yang ketiga, melalui paparan darah yang terinfeksi laboratorium atau perawatan kesehatan. Gigitan nyamuk merupakan penyebab paling sering penyakit DBD. Nyamuk Aedes lebih aktif mencari mangsa dan menggigit manusia pada pagi hari dan petang hari. Nah, saat nyamuk sudah menjadi dewasa, nyamuk Aedes dapat menggigit orang yang telah terkena DBD. Kemudian, nyamuk tersebut menyebarkan virus dengue ke orang lain melalui gigitannya. Sehingga virus dapat menyebar dari orang yang satu ke orang yang lainnya melalui gigitan nyamuk tersebut. Penting untuk diketahui bahwa nyamuk penyebar virus dengue biasanya bertelur di dekat genangan air. Nyamuk ini suka menggigit orang baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Nyamuk yang telah terinfeksi virus dengue kemudian dapat menyebarkan virusnya ke manusia melalui gigitannya. Penularan DBD juga dapat terjadi dari ibu ke anak, di mana seorang wanita hamil yang sudah terinfeksi demam berdarah dapat menularkan virus dengue ke janinnya. Selanjutnya adalah penularan dari kontak darah. Meskipun jarang, DBD dapat ditularkan melalui paparan darah yang terinfeksi atau perawatan kesehatan, seperti transfusi darah, transplantasi organ, atau melalui luka tusuk jarum. Selanjutnya kita akan bahas gejala dari DBD. Gejala paling sering adalah demam tinggi, sakit kepala, mimisan atau gusi berdarah, nyeri di sekujur tubuh, rasa mual, dan bintik merah pada kulit. Terus,
Terus gimana sih cara cegah DBD? Yap, cara cegah DBD dengan melakukan program 3M+. Yuk sama-sama kita simak penjelasan berikut ini. DBD dapat dicegah dengan menerapkan program 3M+. 3M merupakan singkatan dari menguras, menutup, dan mendaur ulang. Yang pertama akan kita bahas adalah menguras, di mana kita perlu menguras bak mandi setidaknya seminggu sekali. Yang kedua adalah menutup tempat penampungan air apabila tidak digunakan untuk mencegah pertumbuhan nyamuk. Dan yang ketiga adalah mendaur ulang sampah untuk menjaga kebersihan. Terus, arti kata plusnya apa? Plus artinya adalah bentuk upaya tambahan lainnya seperti memelihara ikan pemakan jentik, tidak menumpuk baju di balik pintu, dan menggunakan semprotan anti nyamuk untuk ruangan. Menggunakan kelambu untuk mencegah gigitan nyamuk saat tidur, menggunakan kasa pada ventilasi rumah, dan melakukan fogging untuk membasmi nyamuk. Bentuk upaya tambahan lain yang dapat dilakukan adalah menggunakan lotion anti nyamuk apabila hendak beraktivitas di lingkungan yang kemungkinan besar memiliki banyak nyamuk. Kemudian kita juga bisa menaburkan bubuk abate 2 bulan sekali pada area penampungan air yang sulit untuk dibersihkan. Apabila gejala dari DBD muncul, maka pertolongan pertama yang dapat diberikan adalah kompres hangat, minum air yang cukup untuk mencegah dehidrasi, dan minum obat penurun panas. Apabila dalam 3 hari demam tak kunjung membaik, segera bawa ke rumah sakit. Sedikit rangkuman bahwa kasus DBD masih banyak terjadi. Penyakit DBD disebabkan oleh virus dan sering ditularkan melalui perantara nyamuk. Pencegahan DBD dapat dilakukan dengan memberantas sarang nyamuk dan mencegah gigitan nyamuk. Pencegahan dapat dilakukan dengan menerapkan program 3M+. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan thanks for watching.